Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 mengenai konsep APBN dan APBD dalam perekonomian bersama Ibu Evi. Nah, yang akan kita bahas dalam konsep APBN dan APBD kali ini antara lain, yang pertama itu pengertian APBN dan APBD, yang kedua fungsi APBN dan APBD, tiga tujuan penyusunan APBN dan APBD, mekanisme penyusunan APBN dan APBD, yang terakhir adalah asas penyusunan APBN dan APBD. Baik, kita akan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Anggaran pendapatan belanja negara atau yang disingkat dengan APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau yang disingkat dengan APBD itu merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibuat oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR RI atau lembaga legislatif. Sedangkan APBD itu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibuat oleh pemerintah, yaitu lembaga eksekutif daerah, dan disetujui oleh DPRD atau lembaga legislatif. Jika kita perhatikan denahnya, bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan APBN itu adalah suatu daftar yang memuat secara rinci mengenai pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya periodenya 1 tahun. Nah, kalau APBN berarti anggaran pendapatan negara, sedangkan kalau APBD berarti anggaran pendapatan daerah. Nah, untuk periodenya, dulu itu periode tahunan APBN itu berlangsung dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret. Namun sekarang itu setelah mengalami perubahan menjadi 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa itu pengertian APBN dan APBD. Semuanya itu hampir sama, mulai dari definisinya, periodenya, yang membedakannya hanya ruang lingkupnya saja. Kalau APBN itu berarti ruang lingkupnya skala nasional, sedangkan APBD itu ruang lingkupnya dalam pemerintahan daerah. Selanjutnya, fungsi APBN dan APBD. Baik APBN maupun APBD memiliki fungsi yang sama. Antara lain itu ada 6 fungsi. Yang pertama adalah fungsi alokasi, kemudian fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, dan fungsi pengawasan. Bisa kita lihat satu persatu. Untuk fungsi alokasi itu artinya mengalokasikan dana untuk pembangunan berbagai sektor dan tujuan, baik dana di pemerintahan pusat maupun daerah. Contohnya adalah dana yang ada itu bisa digunakan untuk membangun sarana-sarana umum seperti jembatan, jalan, rumah sakit, sekolah, atau fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Kemudian distribusi itu artinya mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata. Ini khususnya diberikan bagi masyarakat yang memerlukan dalam bentuk bantuan dana subsidi dan dana pensiun atau yang biasa dikenal dengan nama transfer payment. Kemudian fungsi stabilisasi artinya pedoman agar pendapatan dan pengeluaran negara teratur, dalam artian menstabilkan keadaan perekonomian, terutama mengenai pendapat dan pengeluaran negara, artinya agar stabil ataupun seimbang. Sedangkan fungsi otorisasi artinya dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran. Lalu ada fungsi perencanaan sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah maupun pemerintahan pusat dan daerah. Yang terakhir adalah fungsi pengawasan, artinya pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan telah sesuai dengan anggaran yang dibuat.
Yang ketiga itu adalah tujuan APBN dan APBD, yaitu sebagai rencana kerja atau pedoman pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan dalam 1 tahun yang bersangkutan. Jadi, tujuan penyusunan APBN maupun APBD itu adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara ataupun daerah dalam melaksanakan tugas kenegaraan dalam rangka untuk meningkatkan produksi, kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan apa yang sudah tercantum di dalam undang-undang, khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Mungkin ada yang masih ingat bunyinya. Tujuan dan tugas negara yaitu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ingat bukan? Poin yang keempat mengenai mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Bisa kita lihat pada diagram yang sudah ada di sana. Kita mulai dari penyusunan APBN terlebih dahulu. Mula-mula, setiap departemen, lembaga, atau badan dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan negara mengajukan usul rencana penerimaan dan pembiayaan kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah Presiden. Usul atau rencana tersebut akan dibahas kelompok kerja yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Nah, setelah disetujui oleh Presiden, maka Presiden dalam hal ini adalah pemerintah mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disingkat dengan RAPBN kepada DPR. Selanjutnya, RAPBN tersebut akan dibahas dan DPR itu nantinya memberikan dua opsi. Bisa RAPBN-nya diterima ataupun ditolak. Apabila RAPBN-nya diterima, maka RAPBN tersebut langsung disahkan menjadi APBN dan dikembalikan kepada Presiden, dalam hal ini pemerintah, untuk kemudian dilaksanakan. Namun, apabila RAPBN-nya ditolak, maka digunakan APBN tahun yang lalu dan dikembalikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Sedangkan untuk penyusunan APBD itu pada dasarnya mekanismenya hampir sama dengan penyusunan APBN tadi. Mula-mula APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Lalu DPRD akan membahasnya untuk disetujui. Pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri bagi provinsi ataupun gubernur dan kabupaten kota terhadap rancangan peraturan kepala daerah akan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari sejak rancangan diterima. APBD sebelum ditetapkan gubernur paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur selambat-lambatnya 15 hari terhitung sejak rancangan diterima. Apabila Mendagri tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 hari sejak rancangan diterima, Gubernur dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD. Apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, Gubernur dan DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Bila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti, Mendagri bisa membatalkan sekaligus menyatakan
berlakunya pagu APBD tahun yang sebelumnya. Nah, demikian mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Poin yang kelima adalah asas penyusunan APBN. Di sana ada 4 asas. Yang pertama, asas kemandirian, yaitu artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara sendiri, sedangkan pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap. Jadi yang diutamakan itu adalah pendapatan dari negara itu sendiri. Yang kedua adalah asas penghematan. Penghematan artinya peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, menitikberatkan pada undang-undang negara. Dan yang terakhir, penajaman prioritas. Artinya, APBN harus mengutamakan pada pembiayaan yang sifatnya lebih bermanfaat. Nah, demikianlah pembahasan materi konsep APBN dan APBN kali ini. Terima kasih atas partisipasinya dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.